Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imro'atul Aliyah, kelas 3B Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas nilai akhir mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai struktur pasar Islami. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih, apa itu pasar? Pasar bukan hanya identik dengan tempatnya yang ramai dan menjual berbagai kebutuhan konsumen saja. Tetapi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa, atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran, sehingga dapat menetapkan harga. Nah, mengapa struktur pasar sangat penting? Karena struktur pasar terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan juga akan semakin tinggi. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi di pasar tersebut. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam struktur pasar Islami ini terdapat pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Jadi, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya disebut sebagai price taker. Dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu: yang pertama, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen atau tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah atau perfect information. Yang kelima, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen, karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga atau biasa disebut dengan price maker. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna ini adalah: 1. Dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. 2. Masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. 3. Pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena sedikit penjual yang ada di pasar. Teman-teman udah tahu belum apa aja sih macam-macam pasar persaingan tidak sempurna? Jadi, macam-macam pasar persaingan tidak sempurna yaitu ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Nah, demikian pembahasan mengenai struktur pasar Islami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.